Dunia ini memiliki berbagai ragam keindahan dan keunikan. Hal tersebut bisa dibuktikan dari banyaknya spesies makhluk hidup khususnya hewan. Ada jutaan spesies hewan di dunia ini. Bahkan para ilmuwan hingga saat ini masih belum meyakini ada berapa spesies hewan yang sudah mereka identifikasi. Para ilmuwan juga mengatakan bahwa banyak spesies hewan di dunia ini yang memiliki misteri hingga saat ini. Dari beberapa hewan tersebut, ada beberapa yang memiliki keanehan dibandingkan dengan hewan lainnya yang hidup di dunia. Berikut daftar hewan paling aneh di dunia. Hewan yang dapat berfotosintesis seperti tanaman. Semua tahu bahwa tanaman menciptakan makanan mereka dari karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari melalui fotosintesis. Yang tidak diketahui adalah bahwa seekor binatang telah belajar menggunakan fotosintesis untuk membuat makanannya sendiri. Hewan tersebut adalah siput laut hijau yang memiliki nama ilmiah Elysia chlorotica, salah satu dari sedikit hewan yang memiliki kemampuan berfotosintesis. Hewan tersebut ditemukan di New England dan Kanada. Siput laut hijau itu menyerupai persilangan antara siput laut dan tanaman, berkat bagian belakang dan atas yang menyerupai seperti daun. Tampilan seperti daun ini adalah produk dari tumbuhan ganggang, dan entah bagaimana siput laut tersebut berhasil mengambil gen dari ganggang yang dapat membuat klorofil sendiri untuk dirinya berfotosintesis. Hal ini berarti siput tersebut dapat terus hidup bahkan jika hewan ini tidak makan sekalipun. Para peneliti telah mempelajari siput ini selama lebih dari 2 dekade, menangkap beberapa dan meletakkannya di akuarium. Mereka mengamati bahwa siput tersebut dapat terus hidup selama berbulan-bulan tanpa makanan, asalkan mereka terkena cahaya 12 jam sehari. Siput-siput itu juga mampu meneruskan gen klorofil ke keturunannya, meskipun keturunannya tidak mampu melakukan fotosintesis sampai mereka memakan alga untuk mendapatkan kloroplas yang juga diperlukan untuk fotosintesis. Ular yang terbang. Secara teknis, ular terbang ini tidak terbang melainkan ular tersebut meluncur. Tetapi kemampuannya untuk meluncur dari pohon ke pohon adalah alasan mengapa ular ini disebut sebagai ular terbang. 5 spesies dari ular tersebut telah diidentifikasi sebagai ular yang dapat terbang. Semua ular itu berasal dari genus Chrysopelea dan ditemukan di Asia Selatan dan Tenggara. Karena sifatnya yang melayang, ular terbang itu hidup di pohon dan dapat meluncur ke pohon-pohon terdekat hingga 24 meter jauhnya. Untuk meluncur, ular-ular itu meratakan tubuh mereka begitu mereka melompat dari pohon. Kemudian mereka meluncur di udara dengan menggerakkan bagian depan tubuh mereka dengan gerakan dari sisi ke sisi sambil menggerakkan ekor mereka ke atas dan ke bawah. Hewan dengan DNA tumbuhan, bakteri, dan jamur. Tardigrade alias beruang air adalah hewan mikroskopis yang terkenal karena kemampuannya untuk bertahan dalam kondisi paling keras. Hal ini ditemukan dari kedalaman lautan terdingin ke puncak gunung tertinggi ke pasir gurun terpanas. Hewan ini bahkan akan bertahan dari radiasi ruang dan dapat dihidupkan kembali dengan penambahan air, bahkan jika telah mengering selama beberapa tahun. Ilmuwan melihat ke dalam DNA dari hewan tardigrade tersebut dan menemukan bahwa 17,5% DNA hewan ini berasal dari tanaman, bakteri, dan jamur. Kehadiran bakteri DNA diyakini menjadi alasan ia dapat bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Sementara beberapa hewan muncul dengan DNA organisme lain. Proporsi tardigrade cukup tinggi. Misteri yang masih belum terpecahkan hingga saat ini adalah bagaimana tardigrade membuat DNA asing tersebut bekerja. Kadal yang tidak memiliki kaki. Pada umumnya hewan kadal memiliki 4 kaki yang mereka gunakan untuk berjalan atau berlari. Tetapi ada kadal yang tidak memiliki kaki dan banyak orang yang menganggap kadal tersebut adalah ular. Kadal tanpa kaki ini berevolusi dari kadal berkaki dan memiliki karakteristik yang mirip dengan ular. Kadal dan ular memiliki beberapa kesamaan. Keduanya memiliki sisik dan lidah bercabang 2. Mereka juga memakan telur dan binatang kecil seperti tikus. Meskipun kadal tanpa kaki memiliki batas pada apa yang dapat mereka telan karena rahangnya tidak lentur seperti ular. Di sisi lain, kadal tanpa kaki memiliki kelopak mata dan bukan telinga, sedangkan ular tidak. Mereka juga bergerak dengan perutnya dan tidak bisa bergerak dengan sisik perut seperti ular. Ini adalah alasan mengapa kadal tanpa kaki tidak bisa bergerak di permukaan yang halus. Kadal tanpa kaki memiliki ekor lebih panjang daripada ular dan bahkan bisa melepaskannya saat terancam. Ekor pada kadal tersebut kadang sering pecah menjadi lebih dari satu bagian. Itu sebabnya mereka juga disebut kadal kaca. Ikan berdarah panas. Pada umumnya ikan dikenal sebagai hewan berdarah dingin.
Suatu waktu betapa terkejutnya para peneliti ketika mereka menemukan ikan yang berdarah panas. Ikan tersebut bernama ikan opah yang memiliki nama ilmiah Lapris guttatus, alias ikan bulan yang merupakan satu-satunya ikan berdarah panas yang ditemukan. Penemuan ini dibuat oleh para peneliti dengan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional atau NOAA. Ketika ikan lain mengukur suhu lingkungannya, opah dapat mengatur suhunya sendiri dengan terus-menerus mengepakkan sirip pada dadanya. Ikan ini juga menggunakan metode pertukaran panas yang memungkinkannya menggunakan darah terdioksigenasi hangat yang meninggalkan insangnya untuk menghangatkan darah teroksigenasi yang lebih dingin mengalir ke insangnya. Hasilnya adalah bahwa ikan tersebut dapat menyelam ke kedalaman lautan yang lebih dalam daripada ikan lainnya. Ikan ini juga bisa tetap di bawah lautan untuk jangka waktu yang lama, tidak seperti ikan lain yang perlu naik lebih dekat ke permukaan untuk menjaga organ mereka agar tetap bekerja. Ikan opah juga mampu berenang lebih cepat dan melihat lebih baik, dan memiliki waktu reaksi lebih cepat daripada ikan lainnya. Mamalia yang bertelur. Ilmuwan pertama yang menganalisis spesimen mamalia platypus yang memiliki nama ilmiah Ornithorhynchus anatinus mengira bahwa hewan tersebut adalah palsu. Hewan tersebut karena hewan platypus terlihat seperti persilangan antara bebek dan berang-berang. Hewan ini memiliki paruh, kaki berselaput, ekor, dan tubuh yang ditutupi bulu tebal. Hewan tersebut juga bertelur, menjadikannya salah satu dari dua mamalia yang melakukannya. Untuk melengkapi keanehan pada hewan platypus, jantan menghasilkan racun yang mereka lepaskan dari taji kaki belakang mereka. Para ilmuwan telah mengurutkan DNA dari platypus dan menemukan bahwa itu berisi DNA burung dan reptil. Mereka juga menemukan bahwa hewan ini memiliki 10 kromosom seks, 5X dan 5Y. Sebagai perbandingan, kita manusia hanya memiliki 1 kromosom X dan 1 Y pada pria. Ini berarti platypus secara teoritis harus dapat menghasilkan 25 jenis kelamin yang berbeda, walaupun hewan tersebut hanya memiliki 2 jenis kelamin saja. Ikan yang tinggal di daratan. Pacific Leaping Blenny yang memiliki nama ilmiah Alticus arnoldorum adalah ikan yang hidup secara eksklusif di darat. Sementara ada ikan yang suka meninggalkan air untuk berburu binatang di darat, tetapi ikan-ikan tersebut masih kembali ke air dari waktu ke waktu. Secara eksklusif, ikan ini hidup di darat dan sangat membenci air, sehingga ia melarikan diri dari air. Diketahui ikan Pacific Leaping Blenny memiliki insang untuk bernafas dalam air, tetapi telah berevolusi untuk bernafas melalui kulitnya ketika di darat. Namun ada satu peringatan pada ikan ini, kulit ikan tersebut harus lembab ketika berada di daratan. Ikan tersebut menjaga kulitnya tetap lembab dengan menggulung genangan air yang terbentuk di garis pantai. Ini adalah alasan mengapa ikan itu hanya menggantung di sekitar batu dan gua di lautan dan tidak tersesat jauh dari air. Ikan tersebut dapat ditemukan di bebatuan di sekitar Pulau Guam. Anjing yang tidak menggonggong. Sebagai manusia, kita mengetahui pada umumnya seekor anjing pasti dapat menggonggong, tetapi tidak pada anjing yang satu ini yang diberi nama Basenji. Anjing ini tidak dapat menggonggong seperti anjing pada umumnya. Diketahui anjing tersebut pernah dikembangbiakan pada masa Mesir kuno. Anjing ini digunakan oleh suku-suku di Kongo untuk berburu. Ini sebabnya anjing tersebut terkadang disebut sebagai anjing Kongo Terrier atau anjing Sande. Anjing Basenji tersebut pertama kali diekspor ke Inggris pada tahun 1937 setelah serangkaian upaya gagal untuk mengekspornya pada abad ke-19 dan ke-20. Pada tahun 1980-an, banyak Basenji diekspor dari Afrika untuk berkembang biak bersama dengan Basenji di luar negeri yang sudah menderita masalah keturunan yang disebabkan oleh gen terbatas. Menariknya, pembiakan ini menghasilkan warna belang-belang yang tidak terlihat di Basenji sebelumnya. Ular yang menyerupai cacing tanah. Ular ini adalah ular Brahmana yang memiliki nama ilmiah Indotyphlops braminus, adalah ular buta yang memiliki tubuh menyerupai cacing. Ular ini telah diperkenalkan di berbagai belahan dunia, dan banyak orang yang tidak menyadari telah melihat ular tersebut karena bentuknya yang menyerupai cacing. Para ahli berpendapat bahwa ular tersebut tidak berbisa, mereka berasal dari Asia Tenggara dan menyebar ke seluruh dunia. Ular tersebut biasanya ditemukan di bawah daun dan batang pohon yang telah membusuk dan dapat ditemukan di taman dengan hamparan bunga yang luas. Para ahli mengatakan ular Brahmana tersebut memiliki tubuh yang sama seperti kebanyakan ular lainnya, yaitu tubuhnya dipenuhi dengan sisik yang mengkilap. Ular Brahmana memiliki mata yang hampir tidak terlihat dan memiliki lidah yang mungil. Lidah tersebut biasanya akan menjulur ketika ular tersebut disentuh oleh manusia. Ular ini tidak memiliki tubuh yang tersegmentasi seperti cacing tanah dan tidak dapat meregang atau berkontraksi seperti cacing tanah. Ular Brahmana tersebut memakan semut dan telur rayap serta dapat tumbuh dengan panjang antara 6,4 hingga 16,5 cm. Ikan yang tidak berenang.
Pada umumnya seekor ikan sudah pasti memiliki kemampuan untuk bisa berenang, tetapi ada seekor ikan yang tidak memiliki kemampuan untuk berenang, yaitu ikan batfish berbibir merah yang memiliki nama ilmiah Ogocephalus darwini. Ikan bat berbibir merah ditemukan di perairan Kepulauan Galapagos, di mana ia berjalan di dasar laut bukannya berenang seperti ikan lainnya. Tidak diketahui mengapa ikan kelelawar berbibir merah bergerak seperti itu. Meskipun diasumsikan bahwa tubuhnya seperti kelelawar, tapi ikan ini tidak cukup ramping. Pada umumnya ikan berenang menggunakan sirip dada dan sirip perut, yang digunakan ikan lain untuk berenang dan mendorong dirinya ke depan dengan sirip belakangnya. Ikan kelelawar berbibir merah yang tampak tidak mampu berenang memiliki beberapa hasil positif. Ikan tersebut tidak memiliki predator dan umumnya tidak terpengaruhi oleh perubahan apapun di lingkungan, karena biasanya ikan tersebut berada di dasar air. Hal tersebut memungkinkan ikan ini dapat hidup rata-rata selama 12 tahun meskipun ukurannya kecil.